Dina, Andi Sutra, oh sudah on cam, Yayan, Kak Padri, Kak Alu, dan teman-teman lain yang belum on kamera, diharapkan untuk on kamera ya, biar lebih interaktif nanti. Meskipun virtual tuh tetap bisa tatap muka kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke acara inti tentang diskusi habituasi kita kali ini, jadi saya selaku moderator mau menekankan ya teman-teman, di sesi kali ini tuh yang jadi pemantik itu bukan pemateri. Jadi nanti ketika memang pemantik sudah menyampaikan materi, nanti teman-teman bisa saling tanya jawab, kemudian bisa berdiskusi. Nah, inti diskusinya tuh ada di situ. Jadi bukan berarti, oh nanti Vina jadi pemantik pemateri, bukan. Terus kemudian Kak Vika jadi pemateri, kemudian kita nggak bisa tanya, bukan kayak gitu. Teman-teman kita hanya memantik, kemudian memancing diskusi, lalu teman-teman yang saling tanya jawab satu sama lain nanti biar diskusinya tuh bergeraknya saat di tengah-tengah penyampaian materi kayak gitu ya teman-teman. Langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Langsung saja ya teman-teman, tanpa berpanjang-panjang lagi. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas atau diskusi habituasi tentang mengenal konsep-konsep kedaulatan. Jadi untuk teman-teman yang semester 1 ini, khususnya yang prodi ilmu hukum, nanti materi daripada konsep kedaulatan ini kepake banget di matkul hukum administrasi negara atau nanti di matkulnya Bu Ainun, pasti kalian bakal dibahas tentang teori kedaulatan negara. Nah, jadi di KPK ini kalian lebih belajar lebih dulu, nanti mohon dicermati, terus kalau ada yang bingung nanti ditanyakan biar saling interaktif gitu ya teman-teman. Nah, pada sesi kali ini ada 3 pemateri. Yang pertama ada Kak Vika. Halo Kak Vika. Kak Vika udah hadir di room? Halo, suaranya kedengeran nggak? Kedengaran, alhamdulillah. Oke teman-teman, ini Kak Vika, namanya Aisyah Nabila Taufika. Kak Vika ini angkatan 11 dari Komunitas Pemerhati Konstitusi, kemudian dari Prodi Ilmu Hukum, dari angkatan 11 semester 5. Ya. Nah, nanti bisa tanya-tanya tentang materi konsep kedaulatan Tuhan. Nah, kemudian materi yang kedua, ada materi kedaulatan raja dan kedaulatan negara yang akan disampaikan oleh rekan kita, anggota muda KPK tahun 2020, Muhammad Hanafi. Kemudian yang ketiga, ada materi terkait dengan konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat yang akan disampaikan oleh rekan kita dari anggota muda KPK 2020 atas nama Vina Rahmatika. Nah, langsung saja ya teman-teman, materi yang pertama terkait dengan konsep kedaulatan Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Vika. Kak Vika dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak moderator atas waktu yang telah diberikan. Ini saya konfirmasi lagi kedengeran nggak? Kadang suka putus-putus soalnya. Kedengaran Kak Vika. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Siap. Oke teman-teman, ini saya menegaskan kembali ya bahwa di diskusi KPK ini bahwasannya pemantik itu bukan pemateri, tapi kita di sini hanya memantik agar nanti di tengah-tengah kita bisa berdiskusi secara interaktif mengenai materi yang akan disampaikan. Gitu aja ya, oke? Oke, langsung saja di sini Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas mengenai konsep kedaulatan Tuhan, oke? Nah, kita harus tahu dulu nih sebelum mengenal jenis-jenis kedaulatan Tuhan. Sebelum mengenal jenis-jenis kedaulatan, kita harus tahu dulu dong secara bahasa tuh kedaulatan tuh apa sih gitu kan. Ini diskusi saya bawa santai aja ya, karena ini kan pertama kali nih, biar seru, biar nggak tegang gitu. Oke. Secara bahasa, kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu daulah atau kekuasaan, dan juga kalau dari bahasa Latin itu berasal dari kata supremus, yang berarti tertinggi. Jadi kalau digabungin, kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau tahu apa sih berarti pengertiannya kedaulatan itu, nah kedaulatan itu adalah
wewenang atau kekuasaan tertinggi di suatu negara yang berada di dalam suatu sistem pemerintahan, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam teori kedaulatan Tuhan itu sendiri. Nah, teori kedaulatan Tuhan itu menyatakan bahwasannya kekuasaan tertinggi itu berada di tangannya Tuhan, yang artinya bahwa pemimpin atau penguasa dari suatu negara itu merupakan wakil Tuhan atau titisan Tuhan itu sendiri. Atau bahkan ada yang mengatakan bahwa penguasa itu adalah Tuhan itu, seperti itu. Kadang ada penguasa yang menggunakan pokoknya ada penguasa yang mengakui dirinya itu Tuhan agar peraturan-peraturan yang dia ciptakan bersama dengan menterinya itu agar ditaati, seperti itu. Nah, di dalam teori ini menganggap, kan tadi sudah saya katakan bahwasannya di teori ini tuh kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan. Jadi tidak boleh ada kekuasaan lain atau apapun yang lebih tinggi daripada kekuasaan ini, seperti itu. Dan juga di dalam konsep kedaulatan Tuhan, maka perintah-perintah dari seorang penguasa atau dari seorang amir itu dianggap sebagai perintah dari Tuhan itu sendiri, seperti itu. Nah, zaman dahulu itu kan seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya banyak penguasa yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti itu ya. Sehingga kadang para penguasa itu bahkan lebih tepatnya memaksa masyarakat itu agar menyembah dirinya, seperti itu. Kita ketahui bersama contohnya, kalau kita kan agama Islam ya, kita tahulah sejarah bahwasannya saat zaman dahulu itu Nabi Musa melawan Fir'aun yang secara penelitian itu lebih dikenal sebagai Ramses II, yang mengaku bahwasannya Fir'aun itu adalah Tuhan sehingga harus dipatuhi, hukum-hukumnya harus dipatuhi, seperti itu. Nah, seperti itu ya kalau yang di Islam, seperti itu. Dan ini sedikit melenceng aja, bahwasannya dulu tuh ada jokes, saya pernah dengar jokes seperti ini. Ada seseorang yang mengetuk pintunya Fir'aun, tok tok tok, lalu Fir'aun berkata, "Siapa itu?" Lalu orang itu berkata, "Loh, katanya Tuhan, tapi kok malah nggak tahu ini saya siapa," kayak gitu. Nah, ini langsung balik lagi aja ya. Nah, kalau menurut sejarah sendiri, teori kedaulatan Tuhan ini merupakan teori yang paling tertua dibandingkan teori-teori kedaulatan yang lainnya, yang nanti akan dijelaskan oleh pemantik yang lainnya ya, seperti itu. Nah, teori ini tuh berkembang pada abad 5 sampai dengan abad 15 Masehi, yang dicetuskan oleh Agustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, dan juga Stahl, seperti itu. Lalu teori kedaulatan Tuhan ini tuh berkembang pesat saat masuknya atau berkembangnya agama Kristen di Eropa, seperti itu. Yang mana agama Kristen ini menjadikan gereja ini sebagai suatu organisasi, dan kepala organisasi itu adalah paus, sehingga paus ini dianggap sebagai perwakilan Tuhan yang tidak boleh ditolak perintah-perintahnya, seperti itu. Nah, kalau contohnya negara apa yang menganut teori ini tuh ada negara Vatikan. Lalu ada juga negara Jepang yang menganggap bahwa kaisarnya itu adalah titisan dari Dewa Matahari. Kita tahu sendiri kan, di Jepang itu ada budaya hormat kepada matahari seperti itu, yang dahulu tuh pas masa kita penjajahan, kita pernah dipaksa untuk hormat matahari itu, karena menganggap matahari adalah dewa, seperti itu ya. Nah, lalu konsep kedaulatan Tuhan ini tuh secara garis besar dibagi jadi dua kelompok. Ada kelompok agama sama kelompok politik. Nah, di sini tuh ada Santo Agustinus berpendapat bahwasanya di dalam teori kedaulatan Tuhan, Santo ini tuh artinya suci ya, jadi orang suci, yaitu orang suci Agustinus yang menyatakan bahwa di dunia ini tuh jadi dibagi dua ya tadi, ada yang kelompok agama sama kelompok politik, seperti itu. Jadi nanti kelompok politik itu dikuasai oleh raja atau pemerintah, sedangkan kelompok agama itu dikuasai oleh paus. Jadi mereka ini kedudukannya sama, seperti itu. Nah, karena teori kedaulatan Tuhan ini menganggap bahwa penguasa itu adalah titisan Tuhan, atau bahkan Tuhan itu sendiri, sehingga teori ini tuh, atau kekuasaan ini tuh bersifat absolut, terus juga tiran. Nah, karena sifat-sifat seperti itu yang sangat merugikan masyarakat, akhirnya banyak masyarakat yang memberontak pada zaman dahulu, hingga akhirnya teori ini tuh sudah tidak berlaku terlalu relevan, seperti itu. Namun juga nggak dibuang sepenuhnya sih, karena kita tahu sendiri bahwasannya di
di negara kita itu juga masih mengakui namanya konsep ketuhanan yang di dalam sila pertama Pancasila. Tapi bukan berarti di negara kita tuh apa-apa langsung perintah Tuhan, bukan apa-apa tuh langsung perintah Tuhan dari perintah pemerintahnya itu sendiri. Tapi konsep ketuhanan ini yang di negara kita itu agar negara kita ini peraturan-peraturannya, semuanya instrumennya itu berlaku tetap berdasarkan moral-moral kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran. Ya, mungkin itu saja dari saya ya, simple. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Cek. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Vika atas materi mengenai teori kedaulatan Tuhan yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya pemateri kedua, yakni kepada Saudara Hanafi, dipersilakan. Oke, kedengaran nggak? Iya, kedengaran suaranya kok. Jadi di sini saya mau ngelanjutin sebelumnya kan Mbak Vika udah jelasin mengenai teori kedaulatan Tuhan. Nah sekarang adalah teori kedaulatan raja. Sebenarnya teori kedaulatan raja ini udah kayak representasi dari teori kedaulatan Tuhan yang sebelumnya. Soalnya di sini di dalam teori kedaulatan raja ada pemikiran bahwa raja itu menjadi wakil Tuhan dan ia itu memiliki tugas mengurus segala hal terkait kehidupan duniawi. Jadi di sini orang-orang memahami bahwa segala persoalan dunia itu sudah diserahkan sepenuhnya kepada raja yang memerintah gitu. Jadi karena pemahaman ini raja akhirnya berkuasa secara mutlak dan absolut dan rakyatnya tidak bisa membantah perintah raja. Apabila ia membantah perintah raja maka ia bisa dibilang melanggar perintah Tuhan gitu. Habis itu raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri karena kekuasaan raja itu adanya di atas konstitusi. Raja bahkan tidak perlu menuruti hukum moral-moral agama karena statusnya tadi sebagai perwakilan Tuhan di dunia. Segala hal bisa dilakukan oleh raja. Oleh karena itu, beberapa raja bahkan sering bertindak semena-mena dan bisa dibilang kayak tadi bersifat tiran gitu. Nah, mengenai teori kedaulatan raja, salah satu pencetusnya yang terkenal adalah Niccolo Machiavelli. Ia adalah seorang ahli sejarah asal Italia yang hidup di abad 14 akhir sampai 15 awal Masehi. Lahir di Florence, Italia. Ia terkenal dengan karyanya yaitu Il Principe. Kalau bahasa Indonesia itu artinya sang penguasa. Nah, di bukunya itu Niccolo Machiavelli mengatakan bahwa sebuah negara harus dipimpin oleh raja yang berkuasa dan mutlak. Ia menyatakan di dalam bukunya itu dimaksudkan sebagai tuntunan dan pedoman raja dalam menjalankan pemerintahan. Ia menyatakan bahwa agar raja dapat memegang dan menjalankan pemerintahan dengan baik, raja harus melakukan segala macam hal dan hal-hal tersebut dihalalkan bagi seorang raja untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Nah, di dalam bukunya itu Niccolo Machiavelli menyatakan bahwa seorang penguasa atau raja mesti punya sifat seperti kancil atau singa. Ia mesti menjadi kancil untuk mencari lubang jaring dan menjadi singa untuk mewujudkan serigala katanya. Yang maksudnya itu seorang raja mesti memiliki sifat yang cerdik dan pandai. Selain itu,
seorang raja juga mesti mempunyai sifat yang kejam dan buas seperti singa agar orang-orang atau rakyatnya tunduk pada perintah raja tersebut. Sebelumnya sejarah mengenai kedaulatan raja itu ada sekitar abad 16 di Eropa. Salah satunya itu raja yang terkenal dari Prancis, Raja Louis ke-14. Ia waktu itu memerintah selama 72 tahun. Ia mengidentikan dirinya sebagai representasi dari Tuhan. Dan perintah yang ia berikan kepada rakyatnya atau bawahannya itu, ia katakan bahwa perintah tersebut berasal dari Tuhan. Dan yang paling terkenal dari Raja Louis ke-14 ini, dulu dengan sombongnya ia mengatakan bahwa negara itu adalah saya. Jadi ia menyatakan bahwa ia itu ia memiliki segala macam, ia bisa melakukan segala macam hal, dan apabila ada yang membantah berarti ia melanggar negara gitu. Selanjutnya singkat aja mengenai kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara aslinya merupakan reaksi terhadap teori kedaulatan rakyat yang nanti bakal dijelasin gitu. Nah, berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi itu terletak pada negara. Negara sebagai lembaga tertinggi yang punya kekuasaan. Kedaulatan negara muncul bersama dengan berdirinya negara itu. Nah, katanya negara yang menciptakan hukum, jadi rakyat mesti tunduk dan patuh kepada negara tersebut. Tokoh-tokoh yang menjadi pencetus teori kedaulatan negara, salah satunya itu George Jelinek dan Jean Bodin. Nah, George Jelinek ini seorang filsuf dan ahli tata negara yang berasal dari Jerman. Ia lahir pada 16 Juni 1851 dan meninggal 12 Januari 1911. Ia menyatakan bahwa hukum itu penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Jadi, negara itu yang menciptakan hukum, dan negara dianggap satu-satunya sumber hukum. Negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, dan selain dari itu atau di luar negara tidak ada satu organisasi pun atau orang yang berwenang. Menurut Jelinek, hukum itu penjelmaan kehendak negara. Hukum diciptakan oleh negara dan satu-satunya sumber hukum itu adalah negara. Jadi negara itu berada di atas hukum. Contohnya itu pas pemerintahan Stalin di Rusia, ia memerintah setelah Vladimir Lenin, di mana waktu itu rakyat mesti tunduk kepada negara, dan negara itu isi-isinya adalah pejabat pemerintah yang mengatur segala hal. Kalau ada beberapa orang yang menyatakan bahwa dulu di Indonesia juga berlaku kedaulatan negara gitu pas masa Orde Baru di zaman Soeharto, di mana orang-orang mesti tunduk kepada negara. Segala apa yang menjadi perintah dari Soeharto di itu mesti ditaati oleh rakyat. Dan waktu itu kadang hukum berada di bawah kekuasaan Soeharto gitu. Mungkin gitu aja. Cek. Ya. Baik, terima kasih kepada rekan kita Hanafi atas materi yang telah disampaikan. Kemudian, tanpa perpanjang-panjang lagi, kita masih ada sisa satu materi yang akan disampaikan oleh rekan kita, Vina Rahmatika. Halo Vina.
Vina join di room enggak ya? Tadi ada tapi, oh ini ada. Halo Vina, bisa cek sound atau Halo Kak, on kamera? Oh iya. bisa terdengar nggak suaranya? Iya, terdengar tapi agak sedikit menggema. Um, kalau gini, Coba cek lagi, cek suara. terus, Oh iya, halo. iya sama sih, tapi lebih mending nggak apa-apa. Bisa langsung disampaikan aja materinya. Oke, ini sampai jam berapa ya Kak? Aku punya waktu berapa? Tiap pemantik diberi waktu 10-15 menit untuk menyampaikan materinya. Oke. Halo semuanya. Nah, tadi sudah sampai. Oke, kita mulai ya diskusi diskusi sih. Aku mau mulai bahas materi aku itu tentang kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Tapi aku mau mulainya tentang karena tadi ada disampaikan sama teman-teman, sama Pak Hanafi, sama Pak Ika tentang kedaulatan Tuhan dan kedaulatan negara. Jadi aku mulainya dari tentang Allah peradaban manusia. Nah, pada masa awal peradaban manusia itu kan untuk bertahan hidup. Sorry guys. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar ya. Sambil menunggu Vina, jadi tadi aku ada salah ngomong kalau semisal materi teori kedaulatan ini bukan di materi hukum administrasi negara ya, tapi di materi ilmu negara. Nanti biasanya di semester 2 kalau nggak salah yang ilmu hukum ketemu sama Bu Ainun bahas ini. Benar-benar sama persis. Jadi buat kalian yang semester 1 bakal kepake banget. Mohon nanti diingat-ingat, dicatat materinya. Jadi nanti ketika ada pelajarannya beliau, kalian udah langsung apa ya, kayak udah nempel di otak kalian kayak gitu. Nah, terus sambil menunggu teman kita Vina, jadi nanti setelah penyampaian materi dari teman-teman pemantik ini, nanti ada sesi diskusi. Diskusinya itu siapa mungkin yang masih bingung, nanti bisa bertanya, kemudian yang sudah tahu jawabannya bisa juga menjawab pertanyaannya gitu. Jadi nggak usah formal-formal kayak kaku-kaku, kita santai aja diskusi, kemudian tanya-tanya terkait dengan materi kedaulatan ini, karena ini suatu materi yang fundamental, yang penting, yang nantinya bakal kepake terus ke depannya, kayak gitu. Kayak ini tuh basicnya, jadi kita harus kuat di basicnya dulu, baru lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman nanti on cam ya, nanti di sesi akhir kita harus foto bersama. Jadi nanti jangan live dulu, kalau bukan kendala jaringan, jangan matiin kameranya. Nana sudah bergabung dari tadi Kak, cuma lagi ambil earphone, headset. Halo, Mak, udah bisa terdengar jelas nggak suaraku? Coba terdengar sih, cuma di earphone aku agak sedikit menggema. Oh, gitu. Halo, udah jelas Kak? Ya udah, Nana bisa pakai earphone nggak? Ini Kak, earphone kan wireless, terus susah connect gitu loh. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini udah lumayan jelas kok. Apa aku off-cam aja ya? Ya jelas. Ngaruh nggak sih?
Halo. Oke, sorry ya teman-teman. Kita lanjut ke tadi. Oke. Nah, pada awal peradaban manusia itu kan spesies manusia ini itu kan buat tetap hidup itu harus makan. Nah, mereka itu jadi perlu berburu gitu. Dan mereka ketika berburu di satu wilayah, ada kalanya mereka itu sudah kehabisan hewan perburuan di sana yang membuat mereka untuk bisa dapat makan terus pindah cari ke tempat lain gitu. Nah, lalu manusia ini untuk menjaga eksistensi spesies ya mereka kan harus berkembang biak gitu, biar tetap ada gitu. Ada insting manusia yang seperti itu. Lalu setelah banyaknya berkembang biak, kemudian mereka berburu dan sebagainya lain, muncullah inisiatif untuk membentuk kelompok kecil dalam perburuan. Nah, setelah itu, setelah di kelompok kecil ini, mereka membentuk lagi membuat pembagian tugas. Ada yang sebagai ketua ini ya dia tuh dipercaya untuk jadi seperti dijadikan pemimpin perburuan gitu kan, berdasarkan si ketua ini lebih berpengalaman. Dia tahu mana tempat yang sudah di tempat ini tuh makanannya banyak gitu. Terus kalau di sini terlalu luas, bisa kita berburu di sana. Seperti itu. Nah, setelah itu, dan di sini kita sudah mulai bisa lihat bahwa kecerdasan manusia, kelompok-kelompok kecil ini sudah terbentuk. Kemudian mereka berinisiatif kembali ditugaskan untuk bisa melanjutkan pencarian makanan untuk bertahan hidup. Nah, semakin lama, semakin banyak manusianya, kelompok-kelompok itu pun banyak. Lalu, tapi manusia ini tambah banyak, tapi ketersediaan sumber makanan di wilayah tersebut itu enggak seiring gitu, tidak berbanding lurus gitu. Kemudian terjadilah konflik perebutan wilayah di mana wilayah itu banyak terdapat makanan, perebutan buruan. Nah, setelah adanya konflik ini, setiap hari mereka harus berebut. Kemudian capeklah mereka. Lalu manusia ini membuat kesepakatan untuk pembagian wilayah buruan. Gitu. Nah, waktunya 5 menit lagi ya. Oke. Dari sini kemudian mereka membuat aturan ini buat kelompok kamu ada di sini. Kemudian kelompok kamu ada di sini kan. Nah, setelah ada pembagian itu berlangsunglah mereka tetap berburu. Tapi dalam hal ini ada saja oknum-oknum yang merasa kurang untuk mencari sumber daya di wilayah. Kemudian mereka coba melanggar kesepakatan, masuklah dia ke wilayah lain. Nah, dari sini muncul konflik lagi, kok kan udah disepakatin, ternyata ada aja yang masih melanggar. Nah, kemudian dibentuk lagi aturan bahwa individu yang masuk ke wilayah bukan miliknya akan dikenakan sanksi. Secara sederhana hukum itu merupakan sistem kesepakatan ini di mana kesepakatan itu membuat aturan-aturan yang terjadi tadi gitu. Oke, sekarang masuk ke konsep demokrasi. Nah, demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat maksudnya di sini untuk menjalankan kehidupan pemerintahan, kehidupan publik, kita butuh nih orang-orang
sebenarnya orang-orang yang bisa mengatur, orang-orang yang bisa melakukan kita seperti tadi dalam hal kelompok perguruan, ada orang-orang yang kita percayakan bahwa dia lebih tahu nih tempat ini bisa lah cari makanan di sini enggak gitu. Kita butuhkan sosok mungkin untuk membantu kita dalam kehidupan ini gitu, dalam pengambilan keputusan kita lebih tahu seperti itu. Nah, dalam konsep demokrasi pemimpin ini itu dipilih oleh rakyat yang menyepakati oh si ini yang mereka paham kemudian dia dijadikan sebagai pemimpin. Nah, pemimpin ini bertanggung jawab untuk menentukan pilihan-pilihan di mana pilihan tersebut dapat mensejahterakan, mempermudah rakyat dalam hidup kayak gitu melalui kebijakan dalam hidup seperti itu. Nah, oke, dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyat itu secara singkat, rakyat itu secara langsung maupun tidak langsung mempunyai sense of power, di mana dia itu punya keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik dalam memilih siapa pemimpin yang cocok untuk memimpin gitu dalam hal pemerintahan, tapi itu juga berdasarkan kesepakatan tadi itu sistemnya tidak dimaksud kayak gitu. Nah, kemudian dalam konsep kedaulatan hukum ada posisi di mana hukum itu kan kesepakatan bersama, di mana hukum itu mempunyai kekuatan penuh untuk mengontrol segala sesuatu di bawahnya. Tadi di bawahnya itu maksudnya adalah sesuatu mengenai kesepakatan kewenangan yang pada gimana pemerintahan itu dilaksanakan, kemudian bagaimana rakyat apa do's and don'ts, apa ya, aturan-aturan apa yang boleh apa yang tidak boleh untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berkenegaraan kayak gitu. Jadi kedaulatan itu maksudnya orang-orang rakyat ini mengamini bahwasanya hukum itu punya kekuatan itu untuk mengontrol segala sesuatu yang berhubungan dalam satu pilihan ya untuk mengontrol segala sesuatu dalam lingkup kebijakan publik, dalam lingkup publik gitu. Itu dari aku teman-teman. Semoga teman-teman dapat poinnya ya. Makasih banyak udah berkenan untuk menyampaikan materinya. Jadi teman-teman, karena tadi kita sudah membahas mengenai konsep teori konsep kedaulatan. Yang pertama ada dari Pak Fika mengenai konsep kedaulatan Tuhan, kemudian yang kedua ada dari rekan kita Muhammad Hanafi terkait dengan konsep kedaulatan raja dan konsep kedaulatan negara. Dan yang terakhir tadi ada Vina terkait dengan konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kalau misal tadi suaranya Vina nggak jelas, teman-teman bisa baca lagi mungkin di file yang tadi file yang telah disampaikan di grup ya teman-teman. Nah, sebelum sesi diskusi, jadi kita ada acara tambahan, bukan acara tambahan juga sih, pokoknya ada acara. Kan kemarin kita sempat pelantikan kan, cuma ada dari teman-teman kita, angkatan muda, anggota muda KPK 2020 yang nggak bisa ikut pelantikan kemarin, berhalangan hadir. Nah, jadi akan ada pelantikan susulan pada sesi kali ini yang akan disampaikan oleh pimpinan. Saya serahkan ke Katorik ya. Halo Katorik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini singkat aja ya, karena sebenarnya saya kemarin udah janji untuk memasukkan teman-teman semua ini ke grup KPK yang keseluruhan. Jadi ada grup KPK pusat namanya. Nah, tapi karena belum saya masukkan karena ada teman dari angkatan 12 ini yang belum ikut pelantikan. Nah, jadi setelah ini pelantikan susulan dulu, habis itu setelah itu nanti malam paling enggak bisa saya masukkan ke grup KPK pusat seluruhnya. Oke, yang belum pelantikan di sini Vina ya, panggilannya Nana. Nana
ada Oke, Nana, singkat aja ya. Jadi nanti dibaca aja teks yang sudah saya kirimkan tadi. Itu di situ ada nama dan juga prodi kalau nggak salah. Itu nanti silahkan diisi sesuai dengan identitasnya Nana. Habis itu nanti langsung dibaca secara keseluruhan aja. Oke, Nana udah siap? Udah, Kak. Silakan ya. Saya panggil. Biar Aman. Sekarang mulai, Kak. ya silakan. Satu tanggal 20 tahun 2 Januari 2021 saya tidak berkeluarga sebagai anggota Komunitas Masyarakat Konstitusi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kesadaran dan tanggung jawab saya anggota Komunitas Masyarakat Konstitusi Fakultas Syariah Universitas Kalijaga Yogyakarta ini berjanji dan bergerak. Satu, saya akan selalu menjaga nama baik komunitas perubahan konstitusi Fakultas Syariah Universitas Kalijaga Yogyakarta dengan senantiasa buruk dan patuh pada aturan dasar dan aturan rumah tangga serta organisasi lainnya. Dua, saya dengan penuh kesadaran dan kesungguhan hati akan menjalankan seluruh amanat pemimpin dan pengurus komunitas perubahan konstitusi Fakultas Syariah Universitas Kalijaga Yogyakarta. Tiga, bahwa apa yang saya lakukan di dalam keanggotaan ini adalah yang dilakukan adalah mewujudkan cita-cita dan visi misi komunitas perubahan konstitusi pada khususnya serta menjadi sarana pengabdian bagi komunitas syariah umum Universitas Kalijaga Yogyakarta pada umumnya. Oke, udah Kak? Katorik, maaf masih ke-mute itu mikrofonnya. Oke, terima kasih Nana. Sekarang selamat ya, kamu udah bukan anggota muda lagi, kamu sudah anggota resmi dari Komunitas Konstitusi. Jadi angkatan 20. Angkatan 12 ini jumlahnya 20 orang. Ya nanti insya Allah habis maghrib, paling mentok ya habis isya, nanti teman-teman semua udah, nanti saya masukkan ke grup KPK pusat gitu. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Mona selaku moderator. Terima kasih Mon. Ya, baik, sama-sama Katorik. Selamat ya Nana, udah resmi, udah officially dilantik jadi anggota Angkatan 12 Komunitas Pemerhati Konstitusi. Nah, langsung aja teman-teman, kita sekarang masuk ke sesi diskusi. Jadi buat teman-teman semua yang ada pertanyaan terkait dengan konsep kedaulatan, mulai dari kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, sama kedaulatan rakyat, bisa langsung disampaikan. Kemudian nanti untuk teman-teman yang sudah tahu jawabannya, mungkin bisa langsung menimpali. Jadi itu interaktif ya teman-teman, nggak cuma tanya, terus nanti diem, nggak gitu. Nanti kita interaktif aja. Cara untuk tanyanya, yang pertama, jangan lupa on kamera. Kemudian yang kedua, on microphone, langsung aja tanya. Kalau misalkan banyak yang tanya, bisa raise hand dulu, baru nanti ditunjuk oleh moderator. Dipersilakan. Ayu tanya, masa nggak ada yang mau tanya? Halo Kak, izin bertanya. Oke, Tapi kameranya bisa on? Mohon maaf ya, nggak bisa on kamera karena lagi nggak di rumah. Terima kasih mendengarkan kok. Ini pertanyaannya tentang kedaulatan Tuhan yang disampaikan Kak Nabila tadi ya. Nah, kalau misal kedaulatan Tuhan itu dihubungkan dengan sistem khalifah itu bisa nggak sih Kak? Karena kan yang kita ketahui, khalifah itu kan sering disebut sebagai kayak utusan Tuhan, itu. Itu. Terima kasih. Oke, sama-sama Umi Zakia Azahra. Bagus banget pertanyaannya. Kak Vika, kedengaran nggak pertanyaannya? Kedengaran kok. Oke, bisa langsung dijawab, atau mungkin teman-teman yang lain
yang tahu bisa langsung menyampaikan pendapatnya. Di sini tuh nggak ada yang salah benar. Kita berdiskusi sama-sama, cari jawaban sama-sama. Jadi nggak harus Kak Vika sebagai pemantik, tapi teman-teman yang punya pendapat dipersilakan banget untuk menyampaikan pendapat. Oke, silakan. Aku serahin ke teman-teman dulu aja ya, karena ini sifatnya diskusi. Oke, nggak apa Yomi ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Iya, nggak apa-apa, Kak. Ya, malah seneng sih kalau lihat pendapat dari teman-teman juga gitu. Oke, sini boleh teman-teman yang mau berpendapat. Dari angkatan 12 nih yang baru dilantik biar bersuara. Saya, Kak. Iya, halo Dimas, bisa on kamera? Ya. Silakan. Jadi tadi pertanyaan Umi Zakia, saya menangkapnya kan jika nanti kekuasaan ketuhanan itu, kedaulatan Tuhan itu dihubungkan dengan kekhalifahan itu bisa nggak? Jadi singkat saja tentang khalifah itu, jadi kekuasaan tertinggi yang dapat kita istilahkan dari politik disebut kedaulatan adalah pada Allah, dan manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan Allah dan sebagai khalifah di bumi ini. Jadi itu sih Kak singkatnya. Jadi manusia itu hanya sebagai khalifah yang diutus oleh Allah untuk menempati bumi. Jadi untuk penghubungan antara kedaulatan Tuhan dan kedaulatan kekhalifahan ini, saya rasa definisinya ke khalifah atau kepemimpinan bumi, bukan maknanya bukan kayak khalifah seluruhnya Islam, itu enggak. Jadi itu pendapat saya. Oke, makasih Dimas. Berarti ini menurut kamu kedaulatan khalifah ini masuk juga salah satu dari konsep kedaulatan Tuhan nggak? Jadi mungkin masuk sih Kak, karena maksud dari definisi khalifah, maksudnya bukan khalifah orang yang memimpin terus harus Islam semua, enggak. Maksudnya khalifah ini saya artikan sebagai gimana ya? Sebagai utusan Allah, manusia kan sebagai khalifah yang menempati di bumi ini. Jadi gitu sih Kak. Kayak pemimpin di bumi lah. Sebelumnya mohon maaf Dimas ya, yang saya maksud itu sistem kekhalifahan dalam arti sistem pemerintahan khalifah gitu Dimas. Tapi ya maksud juga sih jawabanmu. Iya, maksud saya juga, maksudku, jadi kekhalifahan kan juga pemimpinnya juga manusia. Jadi definisi kekhalifahan sama khalifahan tidak terlepas dari manusianya juga. Jadi kalau ingin membangun prinsip kekhalifahan kan tidak terlepas juga dari manusianya. Dari definisi khalifah kan orang yang tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan, yaitu Tuhan memberikan khalifah atau pemimpin di bumi ini adalah manusia. Jadi gitu. Mungkin ada tambahan lagi? Nggak apa-apa kalau masih mau menyampaikan pendapatnya. Dari Dimas cukup? Cukup, Kak. Oke, bagus banget itu pendapatnya. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menyambung lagi atau terkait dengan kekhalifahan, apa yang kalian ketahui tentang sistem pemerintahan kekhalifahan, apakah itu juga sama dengan konsep daripada kedaulatan Tuhan? Mungkin teman-teman bisa bersuara menyampaikan pendapatnya. Ingat di sini tuh nggak ada benar salah, maksudnya nggak ada yang senioritas atau maba tuh nggak ada, kita tuh sama-sama diskusi aja. Jadi santai aja, mau sambil baca buku terus dijawab atau sambil makan minum ya nggak apa-apa selama masih sopan ya teman-teman. Mau jawab takut salah Kak, nanti dikoreksi kakaknya. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Di sini tuh semuanya belajar. Nanti kalau ada yang sudah tahu lebih dulu, baru nanti diklarifikasi, oh ternyata yang benar konsep kedaulatan Tuhan dengan relasi kekhalifahan tuh seperti ini, gitu. Jadi tuh nggak usah takut salah maksudnya tuh, nggak apa-apa. Ayo, ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi?
Selain Dimas, mungkin dari angkatan 12, ayo. Ada banyak nih, ada siapa aja ya? Ada Najihatul Ulya, ada Dina, ada Andi, ada Osama, ada Yayan, ada Andin, ada banyak yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. Ayo, kalau nggak ada mungkin nanti baru Kak Vika sebagai pemantik memberikan tanggapannya. Ayo teman-teman, ini kayaknya harus dikasih itu dulu ya, giveaway GoPay baru pada mau jawab nih. Ayo jawab. Iya, dipersilakan. Kak. Baiklah, pertanyaan bahaya bahwa sistem mereka kalian sendiri ini konsep kedaulatan Tuhan. Seperti itu Mbak ya. Suaranya agak putus-putus ya. Halo? Bisa didengar jelas? Sekali Halo? lagi bisa cek sound? Iya, betul. Sudah jelas. Halo, sudah jelas, Kak? Ya, sudah. Nah, baiklah, pertanyaan Mbak tadi dikatakan bahwa apakah sistem kekhalifahan itu merupakan salah satu bentuk konsep dari kedaulatan Tuhan? Seperti itu, Mbak Aya. Halo? Iya, betul. Apakah bisa dihubungkan antara kedaulatan Tuhan dengan sistem pemerintah khilafah seperti itu? Silakan Mbak Andi, diteruskan. Nah, seperti yang kita lihat bahwa ini menurut saya ya Kak, kekhalifahan sendiri itu membawa tentang peraturan yang dibuatnya itu dibuat dari berdasarkan dalam Al-Quran gitu ya. Nah, Al-Quran ini merupakan bentuk dari perintah Allah gitu kan sebagai Tuhan sendiri. Nah, dikatakan juga bahwa dalam kedaulatan Tuhan sendiri tidak boleh ada yang menganggap apa atau siapapun yang lebih tinggi kekuasaannya yang lebih tinggi dari Tuhan. Di mana di sini dikatakan bahwa dalam konsep kekhalifahan sendiri, konsepnya itu sudah merujuk terhadap perintah Tuhan itu sendiri, berbeda dengan konsep kedaulatan raja, di mana konsep kedaulatan raja di sini mereka raja yang pada masa itu menganggap bahwa dirinya itu sebagai Tuhan dan terkadang membuat sesuatu atau peraturan sendiri menurut kehendaknya bukan berdasarkan dari Tuhan. Jadi jika melihat dari sistem pemerintahan khalifah itu sendiri, saya rasa itu juga termasuk konsep kedaulatan Tuhan. Terima kasih. Oke, sama-sama Andi Sutra Dewi Hairudin, namanya panjang kali. Bagus pendapatnya. Good job. Mungkin teman-teman nih sebelum nanti diserahkan ke pemantik, ada yang mau jawab lagi nggak? Nggak apa-apa, jangan takut salah ya teman-teman. Kita tuh Ya, aku pengen nanya balik ke Zakia. Zakia, kalau menurut kamu sendiri gimana? Yang kamu maksud di sini kekhalifahan yang seperti apa? Terus kalau menurutku gimana? Soalnya biasanya ini Kak, kalau aku setahu aku biasanya kalau ada pendapat itu kita open statement dulu. Jadi tadi belum open statement misalnya. Jadi kita juga nggak tahu ya standing posisinya dia gimana gitu. Oke, boleh. Coba kalau ditanya nih dari Nana, kira-kira kalau Umi Zakia standing position-nya atau kira-kira berpendapat kayak mana? Kekhalifahan itu sebenarnya menurut Umi tuh masuk nggak sih tentang konsep kedaulatan Tuhan atau masih gamblang, masih belum ada bayangan makanya ditanyakan gitu. Karena masih gambling, belum ada bayangan, jadi untuk menentukan pilihan standing position-nya mau kayak mana, jadi bertanya kayak gitu. Atau kira-kira udah ada pandangan? Ayo, nggak apa-apa, disampaikan aja. Halo, Umi Zakia Zahro. Tadi itu Umi bilang lagi di luar teman-teman. Jadi mungkin kayaknya sudah keluar dari room. Jadi langsung aja ya tanpa berpanjang lagi,
untuk pertanyaan selanjutnya, jadi sekarang diserahkan ke pemantik dulu, Kak Vika. Silahkan Kak Vika. Oke, sebelumnya terima kasih banyak moderator. Ini teman-teman keren loh tanggapannya. Bagus-bagus ya Kak Vika. Meskipun Apa? baru dilantik, tapi udah mulai mendalami, sudah mulai paham. Justru inti dari diskusi ini adalah pas ya diskusinya ini gitu. Kita kan pemantik hanya memantik saja. Oke, ini saya akan menanggapi pertanyaannya Umi ya. Ini sharing aja ya Umi ya, bukan berarti saya benar terus saya narasumber gitu ya. Nanti boleh disanggah atau boleh ditambahin seperti itu sama teman-teman yang lain. Oke, tadi pertanyaannya Umi gini ya, apakah kekhalifahan itu termasuk kedaulatan Tuhan atau bukan? Gitu bukan Umi? Iya betul Kak, kebetulan tadi Uminya baru saja keluar. Oh iya, Uminya keluar. Ya udah deh. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya kekhalifahan itu bukanlah kedaulatan Tuhan. Karena di konsep kedaulatan Tuhan sendiri menganut bahwasannya pemimpin di situ tidak boleh disalahkan. Sedangkan kekhalifahan itu kan kepemimpinan yang diserahkan kepada manusia untuk memelihara bumi seperti itu. Nah, sedangkan manusia kita ketahui bersama, manusia itu kalau di dalam Islam ya tentu ada dosa, ada salah, ada juga benar, dan juga kalau kita kalau menurut saya pribadi ya, ini berdasarkan dulu saya kebetulan di MAN pernah dapat SKI. Kalau misalnya konsep kekhalifahan itu dimasukkan ke dalam kedaulatan Tuhan yang berarti tidak boleh salah, itu berarti sama saja dengan pemikiran Syiah yang ekstremis. Ini nggak apa-apa ya, saya sedikit menyinggung yang lain-lain. Ini kan hanya sharing aja, karena di Syiah sendiri mereka menganggap bahwasannya imam mereka itu maksum atau terhindar dari dosa, tidak boleh disalahkan. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya konsep kekhalifahan ini sama dengan konsep kedaulatan Tuhan, maka sama saja kita menganggap pemikiran khalifah bersih dari dosa itu ya gimana gitu. Sedangkan kita sendiri kan juga manusia ya, dan kita ketahui bersama bahwasannya di masa-masa khalifah seperti zaman dulu ya, itu kan juga tetap ada penasehatnya, tidak bisa semena-mena langsung ini itu, karena kalau kita bisa semena-mena sama saja kita mengakui diri kita adalah Tuhan, dan juga malah takutnya konsep khalifah ini malah menjadi syirik atau musyrik seperti itu, karena menganggap dirinya selalu benar. Ya, seperti itulah kalau dari saya pribadi. Mungkin dari teman-teman yang lain juga silahkan menanggapi. Ini saya sedikit saja sharingnya. Ya, makasih Kak Vika. Jadi gitu ya teman-teman, ini ada berbagai pandangan, mulai dari teman-teman, terus ada di pemantik. Mungkin kakak yang lain, Kak Tori, Kak Farhan, Kak Lalu, terus ada Kak Edi, Kak Izin Wisnu. menanggapi Kak. Nggak apa-apa. Dipersilakan. Nah, sebelum itu sistem dari kekhalifahan sendiri ini kan Kak, seperti yang Kakak katakan tadi bahwa dalam memutuskan sesuatu pun ada penasihatnya gitu kan ya Kak. Nah, yang ditanyakan Mbak Aya tadi itu adalah sistem dari kekhalifahan itu sendiri apakah termasuk konsep kedaulatan Tuhan atau bukan? Apakah dalam sistemnya yang dimana pada pemerintahan kekhalifahan itu mengambil keputusannya itu berdasarkan dari apa ya, putusan-putusan Tuhan yang mungkin dijabarkan dalam Al-Quran sendiri ya Kak, dan penetapan keputusannya itu juga menggunakan penasihat sendiri. Jadi pada sistemnya kekhalifahan itu tidak mengambil keputusan dengan sendirinya gitu Kak, melainkan dia mengambil keputusan dari sistem pengambilan keputusannya itu dari penasehat ataupun kemusyawaraan di mana pada penetapan hukum atau putusan dikatakan bahwa diambil jika memenuhi ngomong apa tadi? Ulang Kak, ulang. Iya. Ayo, nggak apa-apa. Nah, tadi itu kan Kakak bilang dalam pemutusan kekhalifahan itu
juga menggunakan penasehat gitu kan ya Kak. Nah, yang ditanyakan Mbak Aya tadi di sini sistem kekhalifahan itu sendiri. Artinya pemutusannya juga pemutusan dengan bantuan dari penasehat itu merupakan salah satu sistem dalam penentuan atau pemutusan oleh khalifah itu sendiri ya Kak. Nah, jika dilihat dari konsep itu, eh, jika mengambil pemutusan itu sendiri akan berasal dari eh, Al-Quran, kalau dalam Islam mungkin Al-Quran, dan hal itu merupakan putusan dari yang diturunkan oleh Tuhan sendiri, Kak. Apakah itu memang termasuk bukan kedaulatan Tuhan sendiri? Karena jika mencangkup bahwa kedaulatan Tuhan sendiri itu eh, harus Tuhan yang melakukan, artinya apakah ada manusia yang bisa berbicara dengan Tuhan? Lalu apakah Tuhan bisa berbicara langsung kepada manusia lalu menentukan manusia itu harus seperti apa menurut kedaulatan ini? Saya rasa tidak ya Kak. Jadi Tuhan sendiri menitiskan kedaulatannya itu kepada manusia-manusia terpilih itu sendiri Kak. Nah, manusia terpilih inilah yang akan membentuk suatu putusan dan tetap berlandaskan terhadap putusan-putusan atau kalimat-kalimat yang telah Tuhan jabarkan dalam sebuah buku atau utusan gitu Kak. Apakah pendapat saya dimengerti atau masih kurang jelas Kak? Halo? Ya, halo. Tadi menanggapi dari pendapatnya Kak Vika ya. Kak Vika terdengar? Terdengar Kak. Halo Kak Vika. Halo, halo. Tadi ditanya, Kak, gimana Kak? Sudah ditanggapi? Apakah ada tanggapan balik? Nanggapin lah dari Kak Vika tadi. Kak Vika ini kan menyebutkan bahwasanya kekhalifahan itu tidak sama dengan kedaulatan Tuhan. Ini bukan maksud atau saya mendukung atau enggak ya. Ini maksudnya saya ingin mengonfirmasi. Padahal di dalam materi kakak tadi kan menyebutkan bahwasanya teori kedaulatan Tuhan itu menyatakan kekuasaan tinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Ini artinya perintah dan kekuasaan pemimpin negara dianggap sama dengan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi terlepas dari salah atau benar, anggapan itu benar atau salah kan konsep kepemimpinan negara ini jika diartikan khalifah, kekhalifahan itu kan juga sama halnya dengan pemimpin. Jadi untuk pembedaan konsep tadi antara terlalu panjang lebar membedakan antara khalifah pemimpin dan enggaknya itu kan sebenarnya dalam teori ketuhanan sudah jelas dikatakan bahwa pemimpin negara dianggap sama dengan yang diberikan Tuhan. Jadi itu Kak, mungkin kalau dikatakan nggak cocok atau enggak itu kan kalau Kak pemantik tadi mengatakan bahwasanya nggak cocok kalau nganu disandingkan dengan khalifahan, padahal arti dari khalifahan sendiri adalah pemimpin dan khalifah sendiri adalah pemimpin bumi. Jadi itu Kak, mungkin saya lebih mengarah ke itu, menyanggah dari teori-teori itu tadi dengan pendapatnya tadi. Oke, pendapat dari Dimas dan Andi. Kalau aku sebagai moderator boleh berpendapat? Boleh nggak? Ya, boleh ya. Kalau dari kelas pelajarannya Bu Ainun itu, jadi konsep kedaulatan Tuhan itu kan sama saja dengan konsep teokrasi, yang mana menitik beratkan kepada wakil Tuhan untuk menjalankan kedaulatannya. Nah, contoh negaranya itu ada Vatikan, kemudian ada Iran. Jadi yang membedakan antara kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan yang lain, itu ada beberapa indikator. Mulai dari sistem pemerintahannya, kemudian lembaga-lembaga negaranya, seperti misal, kalau semisal kedaulatan rakyat seperti Indonesia, ini kan ada DPR kayak gitu. Terus kepala negaranya dari presiden. Tapi di negara Iran sebagai negara teokrasi atau kedaulatan Tuhan, itu lembaga-lembaga sistem kepala negaranya itu beda. Jadi itu benar aku lupa. Terus ada lembaga khusus untuk menjalankan kedaulatannya. Ada nama khususnya. Tapi aku lupa. Bentar ya.
Mungkin ada yang mau melengkapi, juga dipersilakan. Tes. Izin masuk? Iya, Karisko. Halo Karisko. Oh. Ini coba on kamera, nanti kalau misal fokus-fokus bilang saja. Ini udah sore tapi semakin kesini semakin panas. Memang seperti ini klaim diskusi dari KPK. Mungkin teman-teman akan lebih merasa diskusi jika kita bertatap muka secara langsung, duduk saling bersandingan, sehingga bisa saling menyapa, bahkan di sela-sela diskusi itu bisa diselingi dengan canda kecil, tawa ria. Gitu. Tapi di sini kita terhalang, tetapi semoga saja teman-teman tetap tetap bisa menikmati alur diskusi, sehingga nanti hasil daripada diskusi itu semoga saja ilmunya tersampaikan dan teman-teman yang semulanya belum paham menjadi paham, yang semulanya sudah paham menjadi semakin paham. Barangkali sedikit saja yang saya tambahkan mengenai diskusi. Tadi sudah banyak yang disinggung sama teman-teman sampai tadi membahas mengenai khalifah. Barangkali saya mau mengawali dengan pembahasan mengenai teori kedaulatan Tuhan. Jadi kalau kita melihat urutan-urutan setiap dari teori itu pasti mempunyai ciri khasnya masing-masing dan mempunyai kekurangan-kekurangan yang kemudian itu digantikan dengan teori yang selanjutnya. Kalau dalam ilmu hukum kita mengenal ada 5 teori kedaulatan. Nah, akan saya jabarkan satu persatu, kemudian nanti sembari menambahi sedikit dari apa yang disampaikan oleh pematih. Yang pertama itu adalah kedaulatan Tuhan, di mana sebagaimana telah pematih sampaikan, kedaulatan Tuhan itu mempunyai ciri khas, dia kepemimpinannya dipegang berdasarkan berdasarkan kepada arahan Tuhan, baik dia berkomunikasi secara langsung. Misalnya pada zaman dulu itu ada nabi-nabi, itu sebetulnya beliau-beliau ini menjalankan kedaulatan Tuhan. Akan tetapi semakin ke sini kedaulatan Tuhan, di mana orang yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan, orang yang dapat membaca perintah-perintah Tuhan itu semakin sedikit, maka kedaulatan Tuhan itu tidak lagi dianut. Maka kemudian kita mengenalnya sebagai kedaulatan raja. Bahkan sebelum kita berpijak pada pembahasan mengenai kedaulatan raja, kita perlu mengetahui bahwasanya kedaulatan Tuhan, sekalipun di sana menyebut Tuhan, bukan berarti Tuhan secara langsung memerintahkan segala sesuatunya kepada masyarakat untuk mematuhi perintah-perintahnya. Tidak demikian, akan tetapi tetap kedaulatan Tuhan ini dia disampaikan melalui wakil-wakilnya. Atau kalau dalam bahasa Arab itu ada khalifah, kalau di Al-Quran ada khalifah fil ard, ada khalifah di muka bumi. Nah, karena kedaulatan ini kemudian diwakilkan kepada manusia, yang umumnya itu dia dimanifestasikan ke dalam bentuk raja atau ratu, maka kemudian ketika kedaulatan Tuhan itu dia dianggap sebagai satu kedaulatan yang sudah sulit dipahami, sulit dimengerti, dan tidak dapat mencapai tujuannya, maka lahirlah kedaulatan raja, yang tadi juga sudah disampaikan sama pematih, bahwa kedaulatan raja nanti segala sesuatu yang dikatakan oleh raja itu mutlak. Akan tetapi pasti di sini memiliki kelemahan-kelemahan. Misalnya ketika raja itu memberikan contoh A, kemudian ternyata praktiknya B, kemudian kalau kita mungkin itu ya lebih enaknya kalau kita melihat praktik korupsi di zaman lalu, ada yang raja itu tidak pandang bulu ketika memenggal tangan koruptor yang ternyata itu saudaranya sendiri. Dan ada yang ternyata pandang bulu. Padahal yang pandang bulu ini beserta raja-raja lain yang ternyata juga praktiknya itu menyimpang dari apa yang telah disepakati oleh mereka, itu kemudian menjadikan raja ini dia dicap sebagai orang yang berumur muda, sehingga apa yang disampaikan raja itu tidak lagi mutlak. Maka kemudian timbullah kedaulatan baru, itu kedaulatan negara. Nah, sebelum membahas lebih lanjut ke kedaulatan negara, aku ingin sedikit menanggapi tadi pertanyaan Bumi yang kemudian disambung oleh Dimas ya. Dalam konsep siasah syariah yang dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam bukunya dengan judul yang sama,
sebetulnya khalifah itu dia diartikan menjadi kepala pemerintahan, dia diartikan sebagai kepala negara. Ada juga kalau secara bahasa kita bisa mengartikannya sebagai wakil rakyat di muka bumi. Sekalipun memang terdapat perbedaan pendapat, apakah khalifah di sini dia diartikan sebagai perwakilan Allah, kemudian khalifatullah. Ada yang mengatakan khalifatullah hanya dapat dilekatkan pada Rasulullah semata. Sedangkan manusia, umatnya Rasulullah itu hanya berhak untuk menyandang khalifatur Rasul atau pengganti daripada Rasul. Nah, itu itu ya pembahasan di fikih siasah. Nah, maka kemudian mengenai khalifah itu dia selalu mengalami perkembangan termasuk dalam penyebutannya sendiri. Jadi khalifah itu bermacam-macam. Sampai saat ini kita mengenal ada imam, kemudian ada ulil amri, ada sultan, itu di Brunei Darussalam, kemudian ada raja, dan bahkan tidak menutup kemungkinan penyebutan presiden itu juga sebetulnya khilafah. Khalifah. Dia merupakan presiden, merupakan pemimpin negara di suatu negara. Sehingga sah-sah saja kemudian apabila khalifah ini dia diartikan sebagai pemimpin negara. Tidak selalu kemudian khalifah di sini nanti memimpin negara yang bercorak Islam seperti negara Islam Iran, kemudian ada negara amanah lagi. Tidak selalu demikian. Kemudian menanggapi tadi sepertinya sudah disinggung ya sama dapat tadi bahwa khalifah di sini juga dia diartikan sebagai sistem pemerintahan yang otomatis nanti dia kental dengan corak pemerintahan. Nah, barangkali mengenai pemerintahan di sini akan bahas lebih lanjut pada diskusi setelah ini ya, karena biasanya kalau pengenalan KPK itu juga akan menjabarkan mengenai bentuk pemerintahan, kemudian sistem pemerintahan, ada bentuk negara dan sistem negara itu berbeda-beda. Jadi ditunggu aja. Jadi teman-teman diharap semakin rajin ya ikut diskusi KPK. Apalagi ya tadi. Nah, sebetulnya aku ingin mengajukan pertanyaan kecil kepada teman-teman. Mungkin bisa nanti ditanggapi ya. Indonesia ini sebetulnya menganut kedaulatan apa? Apakah kedaulatan rakyat seperti selalu digaung-gaungkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, atau justru Indonesia ini dia melaksanakan kedaulatan hukum? Atau malah kedaulatan Tuhan? Kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin nanti bisa dijawab sembari itu jalan diskusinya. Sebetulnya banyak banget yang mau aku sampaikan, tapi mungkin di lain kesempatan saja. Itu saja saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih banyak Kak Rizko atas tanggapannya, kemudian pencerahannya. Jadi teman-teman tadi terkait pertanyaan dari Kak Rizko, sebelum saya menyerahkan ke forum untuk berdiskusi, kiranya kita mau diskusi sampai jam berapa nih? Karena kayaknya tuh diskusinya asik banget, jadi sayang buat dipotong di tengah kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya sampai jam 5 atau mau lebih juga boleh sampai sebelum maghrib. Saya serahkan ke teman-teman dulu. Atau manut sesuai jadwal awal sampai jam 5. Mungkin sampai selesai aja Kak. Nanti kalau lebih dari jam 5 ada yang mau mengundurkan diri keluar dari Meet, nanti diperbolehkan gitu aja Kak. Kalau keluar dulu itu nge-sesi foto di akhirnya nggak lengkap. Jam 5 foto duluan aja Kak. Oh, nanti jam 5 foto dulu, habis itu dilanjut sampai sebelum maghrib gitu. Kalau teman-teman yang lain gimana? Mungkin kakak-kakak, Kak Rizko, atau Kak Lalu, Kak Vika, Kak Fayas, dan lain sebagainya, kira-kira enaknya gimana? Karena ini mau motong diskusinya tuh sedikit sungkan, karena kayaknya lagi asik banget buat dibahas gitu. Ya udah dilanjut dulu aja nanti sampai kontak baru nggak ada yang mau berpendapat seperti misalnya itu udah gitu, dicukupkan. Oke, siap. Jadi teman-teman tadi terkait pertanyaan lanjut. Oke, Kelvin. Jadi terkait pertanyaannya Kak Rizko, sebetulnya Indonesia itu menurut teman-teman itu menganut kedaulatan apa sih? Apa kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara? Ya, sudah ada yang raise hand. Silahkan Andi Sutra Dewi Hairudin untuk menyampaikan pendapatnya. Baiklah. Nah, pertanyaan dari Kak Rizko itu apakah kedaulatan di Indonesia itu bersifat kedaulatan rakyat atau kedaulatan hukum? Saya rasa
di Indonesia sendiri menganut dua paham kedaulatan tersebut, Kak. Yang dimana kedaulatan hukum tersendiri di sini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi adalah hukum, di mana pemerintahan mendapatkan kekuasaan dari hukum yang baik tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, di Indonesia sendiri mempunyai hukum sendiri yang tertulis ataupun tidak tertulis. Itu bisa dilihat dari hukum adat sendiri dan di hukum konstitusi juga. Dan kemudian kedaulatan di Indonesia dikatakan kedaulatan rakyat, di mana di Indonesia sendiri dianut sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi ini merupakan kekuasaan bagi rakyat sendiri. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kekuasaan kedaulatan di Indonesia itu menganut dua paham teori, yakni kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi teman-teman, kalau menurut Andi Sutra Dewi Herudin ini, di Indonesia itu menganut paham dua kedaulatan. Yang pertama kedaulatan hukum, yang kedua kedaulatan rakyat. Dengan kalau kedaulatan hukum, alasannya karena ya Indonesia ini negara hukum, terus instrumennya instrumen hukum dan lain sebagainya. Dan kedaulatan rakyat karena kita negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, selanjutnya tadi ada yang raise hand, Nana. Halo, Nana. Jadi berpendapat enggak? Halo, Nana. Assalamualaikum. Nana? Kok nggak ada suaranya ya? Atau mungkin teman-teman yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya juga. Kira-kira menurut teman-teman nih, Indonesia itu negara dengan kedaulatan apa sih? Apa kedaulatan Tuhan? Atau kedaulatan rakyat? Atau kedaulatan negara? Ya, sekarang yang lagi mendukung kedaulatan campur, jadi sesukanya. Jadi kalau lagi butuh suatu hal untuk dilaksanakan, disesuaikan, fleksibel. Jadi kadang pakai kedaulatan rakyat, kadang pakai kedaulatan Tuhan, kadang pakai kedaulatan hukum. Sebetulnya Kak, gitu. Tapi kalau secara legal, maksudnya secara dokumen itu kan diambilnya emang dari kedaulatan rakyat. Tapi dalam prakteknya itu tuh fleksibel Kak, sesukanya gitu. Oke, jadi teman-teman diulang ya, kalau menurut Nana ini sebenarnya secara teori ya Indonesia menganut kedaulatan rakyat, namun secara implementatif, secara pelaksanaannya kayaknya Indonesia menganut kedaulatan campur, kadang kedaulatan Tuhan, kadang kedaulatan rakyat, kadang kedaulatan hukum, dan sebagainya. Namun tadi secara normatif itu kedaulatan rakyat. Nah, coba tanya Nana, boleh ya kalau misal kita menganut kedaulatan rakyat kayak gitu, nanti diimplementasinya nggak sejalan, kita pakai kedaulatan campur-campur. Menurut Nana tuh boleh nggak? Apa itu kesalahan implementasi? Dan harusnya kayak mana? Oke. Thank you loh responnya. Kalau menurutku sih idealnya sih ini Kak, nggak boleh ya. Nggak boleh, soalnya itu kan butuh inkonsistensi gitu. Kalau dalam hukum kan yang satu itu ya itu gitu. Kalau rakyat ya rakyat, kalau kedaulatan rakyat ya rakyat gitu. Itu kan bentuk inkonsistensi, jadi kan nggak jelas gitu. Tapi kan faktanya kan dipakainya ya sesukanya, lagi dibutuhnya dipakainya yang dibutuhnya ini dipakainya ini gitu. Oke. Terus satu terakhir nih, kira-kira menurut Nana tuh kenapa sih Nana bilang secara implementatif atau secara aplikatifnya itu kedaulatan itu campur-campur? Kira-kira misal kalau kedaulatan campur-campur nih, kedaulatan Tuhan kayak gitu. Emang contoh implementasi di Indonesia apa sih? Apa yang menyebabkan Nana bilang kedaulatan Indonesia itu campur-campur? Kan kalau kedaulatan tadi rakyat jelas, kita negara demokrasi misal. Nah, kalau kedaulatan Tuhan atau kedaulatan raja kayak gitu, itu contoh aplikatifnya tuh seperti apa? Oke. Ini direspon. Contohnya kalau di luar publik ya, aku tuh sering nemuin kayak misalnya dalam hal perempuan berpakaian gitu kan. Sebenarnya emang
ada ya aturan rigid dalam undang-undang yang menyatakan misalnya perempuan atau makhluk yang bervagina berpayudara harus pakai baju begini, terus harus begini. Walaupun Nana suaranya hilang ya. Cara berpakaian terhadap suatu agama tertentu beda itu sudah disinyirin lah gitu. Padahal kan terus dari itu aurat gitu. Padahal nggak semuanya itu aurat gitu. Yang aku lakuin itu kayak gitu kan. Jadi aturan hukum walaupun di undang-undang ada, tapi di pandangan masyarakat kayak gitu. Dapat poinnya nggak? Semoga dapetnya. Nah, oke, jadi itu tanggapan dari Nana ya teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahi lagi atau menyanggah atau kurang setuju terhadap apa yang Nana sampaikan atau setuju bisa disampaikan pendapatnya. Nggak usah ragu-ragu ya di sini tuh nggak usah ngerasa takut salah atau ragu jawabannya nggak tepat, itu nggak usah ngerasa seperti itu karena kita semua sama-sama belajar. Atau mungkin ada tanggapan lagi dari Karisko, kakak-kakak yang lain dipersilakan. Saya Kak boleh ya? Iya boleh. Kalau bisa on kamera ya, Dek. Kalau on Kak nanti putus-putus dia foto gambarnya gitu. Oh iya, maaf ya. Jadi ini menurut saya aja ya, kalau misalkan nanti ada yang salah mungkin bisa ditanggapi gitu. Kalau menurut saya kedaulatan yang dianut di negara Indonesia itu mungkin benar kata teman kita Andi tadi, kalau di Indonesia itu nganutnya kedaulatan hukum sama kedaulatan rakyat. Cuman menurut saya realisasinya itu belum benar gitu. Gimana ya? Karena kalau negara hukum tuh kan seharusnya nih menurut saya disamaratakan gitu Kak, dari atas sampai bawah gitu. Tapi sebagaimana yang kita ketahui nih banyak warga-warga kita tuh mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas tajam ke bawah gitu. Terus ada juga kalau yang di kedaulatan rakyat, kan kalau kedaulatan rakyat itu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat gitu kan. Tapi kalau sekarang itu seperti yang kemarin nih dalam rapat Omnibus Law itu ya kalau nggak salah yang DPR itu. Mereka tuh rapatnya itu secara tertutup, tidak mengikut sertakan dibilangnya bukan tidak mengikut sertakan tapi agak tertutup, jadi masyarakat itu nggak terlalu tahu gitu. Jadi gimana ya, masyarakat itu tidak ikut berpartisipasi gitu Kak, kalau menurut saya gitu sih. Bisa ditanggapi ya. Izin menanggapi. Oke, dipersilakan. Nah, jangan menanggapi lupa, dari maaf aku potong. Jangan lupa presensi ya teman-teman. Iya. Silakan lanjut. Nah, dikatakan tadi bahwa di Indonesia itu sendiri sistemnya itu tidak berkedaulatan rakyat ya Kak. Tapi jika dilihat dari sistem di Indonesia, dalam pembukaan undang-undang tersebut pun sudah dikatakan bahwa rakyat itu memegang peran penting di situ. Karena Andi ini lagi tadi keluar meeting, terus kayaknya sinyalnya bermasalah. Mungkin tadi ada yang raise hand, Dimas, dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi gini Kak, untuk konsep kedaulatan apa yang dianut oleh Indonesia sesuai dengan tercantum dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi ada 3 yang saya katakan Indonesia itu sebenarnya menganut kedaulatan rakyat. Yang pertama mungkin contohnya aja ya Kak.
dalam membuat undang-undang dasar, pemerintah yang ada di badan legislatif harus sesuai dengan aspirasi rakyat. Jadi meskipun penerapannya tidak sama, jadi kan badan eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui sistem pemilihan umum harus melaksanakan ketentuan tersebut. Ketika pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang kemudian pada hasil atau dalam penerapannya tidak sesuai dengan keinginan rakyat atau kehendak rakyat, maka rakyat bisa mengkritik dalam menolak dengan berbagai cara seperti unjuk rasa, demo ataupun itu. Jadi bisa dikatakan Indonesia merupakan negara yang menganut teori kedaulatan rakyat sesuai pada Pancasila dan Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi gitu sih, Kak. Oke, makasih Dimas atas tanggapan yang juga luar biasa bagus. Nah, kira-kira teman-teman nih ada yang mau menanggapi lagi nggak? Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh banget disampaikan. Izin. Siapa dulu nih? Ya udah, saya dulu ya, Kak. Mana yang ngomong? Oke. Kalau bisa on kamera ya, biar kelihatan tuh yang ngomong yang mana. Iya, Kak, bentar. Maaf Kak, tadi keluar. Ya, ada yang sudah menanggapi belum? Sudah, tadi Dimas. Bentar ya, ini ada yang mau menanggapi lagi atas nama Rido. Silahkan Rido. Ya, saya menanggapi. Saya rasa saya setuju sama pendapatnya Nana tadi terkait Indonesia itu menganut kedaulatan campuran ya. Saya rasa semua kedaulatan itu terakomodir di Indonesia. Kita bisa lihat kedaulatan Tuhan. Indonesia meyakini adanya Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun itu terlepas dari kekuasaan dalam pemerintahan bernegara. Ya, kita kalau ditanya tinggi mana Tuhan sama presiden, pasti jawabnya Tuhan. Ya. Kemudian kita bisa lihat kalau di kedaulatan raja, kita masih bisa menemui beberapa daerah yang masih menggunakan sistem kerajaan dalam pemerintahannya seperti Yogyakarta. Kemudian untuk kedaulatan negara itu kita tahu kekuasaan tertinggi terletak pada negara dan kita juga meyakininya. Kemudian di kedaulatan hukum baik pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan masyarakat harus patuh terhadap hukum di Indonesia. Dan jikalau melanggar hukum pasti akan ada sanksinya. Ya kita bisa lihat pemerintah kalau korupsi ya pasti dihukum, pasti dipenjara, pasti ada sanksinya. Baik juga masyarakat. Kemudian di kedaulatan rakyat, saya rasa aspirasi dari masyarakat masih bisa didengar oleh pemerintah. Buktinya pemerintah sampai sekarang juga masih bisa untuk merealisasikannya. Kemudian dalam pemilih juga yang memilih pemerintah itu juga rakyat. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Mohon maaf kalau salah-salah. Halo, Kak. Cek, oke. Maaf ya tadi agak sedikit trouble. Oke. Tanggapan yang juga bagus dari teman-teman angkatan 12 yang luar biasa aktif. Ini bagus banget sih angkatan 12 tuh aktif-aktif semua. Kira-kira ada yang menanggapi lagi nggak? Atau ini dari Kak Edi, dari Kak Fayas yang sudah ahli di bidangnya mungkin bisa ikut menyampaikan pendapatnya? Maaf Kak, saya izin menanggapi. Oke, dipersilakan. Ya, terima kasih. Ini dari pemikiran saya sendiri ya Kak, dari tadi pendapatnya dari Mas Rido tadi. Tadi kan bilang bahwa kita kedaulatan itu di Indonesia itu campuran. Tetapi apabila kita lihat ya Kak, apabila kita menganut sistem kedaulatan bisa jadi itu tidak dalam
menjalankan sistem pemerintahan tidaklah rancu, karena dalam Indonesia itu sendiri kan memang sudah diketahui bahwa kita itu menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Tetapi dalam pelaksanaannya apabila kita menganut beberapa kedaulatan lebih dari satu, itu menurut saya akan menimbulkan adanya kekacauan dalam sistem pemerintahan. Karena contoh sendiri, dalam pembuatan suatu undang-undang, kita kan apabila menganut dua kedaulatan, misalnya kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Nah, dari dua kedaulatan tersebut, apabila dalam pembuatan undang-undang kan bisa dilihat, untuk sistem fokus utama dalam pembuatan undang-undang, apakah akan membuat undang-undang itu menjadi sempurna dengan meninggalkan kepentingan rakyat, ataukah kita menyesuaikan dengan kepentingan rakyat, tetapi undang-undang itu tidak sempurna gitu kan. Jadi menurut saya apabila kita menganut kedaulatan campuran di Indonesia, itu akan menyebabkan kerancuan dalam sistem pemerintahan gitu Kak. Jadi menurut saya kedaulatan di Indonesia itu ya hanya kedaulatan rakyat seharusnya. Soalnya kan itu juga sudah tertuang dalam pasal 1 ayat 2 ya Kak, dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti itu. Oke, terima kasih Rohmatin Dwi Arti atas tanggapannya yang benar-benar angkatan 12 itu luar biasa, semuanya bisa mengutarakan pendapatnya, terus pendapatnya itu juga mendalam, nggak cuma di permukaan, tapi ada reasonable atau ada alasan-alasan terkait kenapa kalian menyampaikan itu. Nah, selanjutnya ada yang raise hand, ada Kak Kelvin. Halo Kelvin. Halo Mon. Oh iya, mau mengutarakan pendapatnya dipersilakan. Dikit aja ya Mon ya, dikit aja. Oh juga maaf ya kalau nggak bisa on cam ini karena kamera lagi error. Oke, kalau menurut saya ini terkait Indonesia itu menganut kedaulatan apa? Kalau menurut saya secara normatif mungkin memang udah ada ya itu di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan Indonesia itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, terkait adanya sila ke-1 Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu mungkin dari pendapat-pendapat yang saya lihat tadi itu mengarahkan pemikiran bahwa itu termasuk kedaulatan Tuhan. Kalau menurut saya itu enggak. Karena adanya sila 1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu menurut saya itu sesuai dengan kultur Indonesia, kultur budaya Indonesia atau aspirasi rakyat Indonesia, karena memang Indonesia itu identik dengan Tuhan yang Esa. Terus terkait kedaulatan raja seperti contoh di Yogyakarta tadi, itu menurut saya juga enggak, karena ya memang adanya sistem kerajaan di Yogyakarta itu kan juga karena suara rakyatnya sendiri atau karena aspirasi rakyat sendiri gitu. Terus kenapa kok Yogyakarta bisa memakai sistem kerajaan? Ya itu memang karena rakyatnya menghendaki seperti itu, dan memang Yogyakarta itu memiliki otonomi khusus sendiri ya gitu. Dan malah yang saya khawatirkan itu dan malah yang penting itu tentang bagaimana cara kita untuk tetap mempertahankan kedaulatan rakyat ini yang mungkin yang mungkin implementasinya itu bisa dengan demokrasi gitu ya, penerapannya bisa menggunakan demokrasi gitu, demokrasi. Karena memang yang saya khawatirkan itu tentang takutnya itu kalau kedaulatan rakyat yang kita agung-agungkan itu beralih menjadi kedaulatan raja atau kedaulatan yang cenderung ke otoriter gitu. Jadi menurut saya Indonesia tetap menganut kedaulatan rakyat dengan menyerap seluruh aspirasi dari rakyat. Terus yang menjadi urgent atau yang harus kita pertahankan itu adalah mengenai bagaimana cara kita tetap mempertahankan kedaulatan rakyat agar tidak beralih menjadi kedaulatan raja yang otoriter gitu. Mungkin seperti itu Mon, sedikit dari saya. Oke, makasih banyak Kak Kelvin atas tanggapannya. Terus ini masih ada yang raise hand lagi. Ada dari Kak Fayas dan Kak Edi. Tadi lebih dulu Kak Fayas ya raise hand-nya. Silahkan Kak Fayas untuk menyampaikan pendapatnya. Si Edi dulu aja Mon, aku masih ada urusan bentar. Si Edi dulu. Udah, Fayas dulu aja, gak enak aku sama Pak Ketua. Siapa dulu nih? Kak Edi, Kak Fayas?
Kak Edi Mas dulu. Edi, Mas Edi, Mas Edi. Kamu dulu, Ed. Mas Edi, ayo Mas. Ayo Kak Edi, jangan lupa on kamera biar adik-adiknya angkatan 12 tuh tahu. Mana nih Kak Aku udah Edi? on cam nih, udah on cam. Tapi belum muncul di laptop aku. Iya, Pak. Udah lah. Udah muncul Mas, udah muncul. Oke. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Edi. Mungkin tadi sudah menarik disampaikan oleh teman-teman semua terkait dengan konsep kedaulatan, baik dari kedaulatan pertama sampai kedaulatan terakhir, yaitu kedaulatan hukum, kata seperti itu. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih kepada teman-teman, khususnya moderator, dan kepada teman-teman baru di Komunitas Pemerhati Konstitusi, yaitu Angkatan 12, yang sudah bergabung dan menimba ilmu di Komunitas Pemerhati Konstitusi. Mungkin itu ucapan dari saya dan mewakili teman-teman angkatan atas untuk kesempatan berpartisipasi dan menimba ilmu di Komunitas Pemerhati Konstitusi. Mungkin saya langsung saja, tadi sudah cukup menarik disampaikan oleh teman-teman semua terkait dengan konsep-konsep kedaulatan, bahkan sudah menyinggung terkait dengan konsep khilafah dan konsep demokrasi atau kedaulatan yang ada di Indonesia. Mungkin saya akan mencoba menggagas konsep kedaulatan ideal di saat ini seperti apa, kata seperti itu. Nah, saya terilhami dengan konsep yang digagas oleh Plato di dalam konstitusi Sparta pada saat itu pada zaman Plato. Dalam konstitusi Sparta itu menggagas bahwasanya dalam pembentukan konstitusi itu setidaknya harus terdiri dari 3 elemen. Yang pertama ada sistem monarki, kemudian yang kedua itu ada oligarki, dan yang ketiga ada demokrasi. Itu pada saat itu menggagas menjadi 3 kesatuan, disatukan dan menghasilkan suatu konstitusi Sparta, dan hasilnya disepakati oleh masyarakat secara luas, kata seperti itu. Nah, kemudian saya benturkan di Indonesia. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Indonesia menggunakan sistem kedaulatan? Kedaulatannya seperti apa sebenarnya? Ketika saya lihat hari ini memang Indonesia itu dalam sistem kedaulatan itu, kalau secara normatif itu menggunakan kedaulatan rakyat berdasarkan undang-undang dasar. Kemudian di ayat 3-nya itu ada kedaulatan hukum, dilimitasi secara konstitusional. Jadi demokrasi konstitusional, kata seperti itu. Namun yang hadir hari ini itu bukan demokrasi yang senyatanya, yang lahir pada zaman awal mula demokrasi, tapi saat itu hadir demokrasi modern, yaitu demokrasi keterwakilan yang diwakilkan oleh oligarki atau anggota-anggota perwakilan yang ada di parlemen, kata seperti itu. Nah, inilah yang hadir konsep kedaulatan saat ini. Bagaimana konsep kedaulatan rakyat secara nyata hari ini tidak hadir, karena mereka merepresentasikan kedaulatannya itu kepada keterwakilan yang mewakili dari masing-masing daerah, baik itu daerah-daerah pilihnya maupun perseorangan yang ada di DPD dan di DPR itu sendiri. Itu yang menjadi ciri khas demokrasi atau kedaulatan yang dianut di Indonesia, karena seperti itu. Saya ingin menggagas bagaimana konsep ideal demokrasi atau sistem kedaulatan yang ada di Indonesia. Kalau mengaca kepada sistem yang disampaikan oleh Plato, itu terdiri dari monarki, oligarki, dan demokrasi. Itu menurut saya lebih efektif ketika memang diterapkan saat ini. Yang pertama, kenapa kita perlu ada monarki atau kedaulatan secara raja, yaitu supaya dalam mengambil suatu keputusan yang dilakukan dalam parlemen itu tidak bertele-tele, tidak ada persidangan-persidangan sebagainya, tapi ada suatu keputusan secara langsung dari pemegang kekuasaan, yaitu misalkan presiden atau perdana menteri, katanya sepertinya. Nah, itu bisa menjadi mengefektifkan dalam mengambil suatu keputusan. Maka pentinglah suatu sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang raja pada hari ini, supaya pemerintah dalam keputusan itu bersifat tegas dan sebagainya. Kemudian mengapa kita perlu oligarki atau keterwakilan? Itu sebagai media untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasinya, karena saat ini diwakili oleh parlemen, oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian bagaimana dari sistem demokrasinya?
Nah, yang saya usulkan demokrasinya itu di dalam perubahan konstitusi perlu adanya memasukkan kembali usulan usulan daerah dan usulan golongan itu yang menjadi representasi dari demokrasi, yang dimana masyarakat bisa mewakilkan secara langsung dari masing-masing golongannya. Mungkin itu bisa merepresentasi dari kedaulatan rakyat secara nyata, meskipun tidak dilibatkan secara keseluruhan masyarakat. Tapi dengan adanya golongan-golongan, baik itu golongan agama, politik, budaya, ras, dan sebagainya itu diakomodir lagi dalam urusan golongan. Itu mungkin yang lebih efektif ketika menggagas suatu sistem kedaulatan di Indonesia. Kalau kita benturkan dengan realita hari ini, lebih cenderung kepada kedaulatan yang nomor 2, kedaulatan oligarki dari Dewan Perwakilan yang lebih membawa representasi dari kepentingan partai politik, bukan representasi dari golongan masyarakat. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Edi. Jadi teman-teman, Kak Edi ini salah satu anggota dari KPK Komunitas Pemerhati Konstitusi. Sekarang sudah semester 7, jadi itu tanggapan yang telah disampaikan oleh Kak Edi. Dan ini ada yang raise hand lagi, ada Kak Fayas. Kak Fayas dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, halo. Halo. Suara saya jelas nggak, Mon? Jelas Kak Fayas, alhamdulillah. Oke. Sebelumnya salam kenal teman-teman ya. Kemarin pas Sarasian aku nggak ikut. Jadi kayaknya kalau KPK itu ke depan karena bakal bareng-bareng, jadi kita setidaknya harus kenal dulu. Salam kenal, saya Fayas. Nanti mungkin waktu teman-teman udah masuk grup KPK nanti kita kenalan lebih lanjut ya. Ini tadi luar biasa teman-teman semua angkatan 12 itu udah kasih pendapat yang apa ya? Ya secara retorika teman-teman sudah bagus, kemudian gagasan dan argumentasi teman-teman sudah terbangun dan sistematis, dan diskusinya juga tadi meluas dalam artian meluas yang komprehensif itu. Semua pandangan ada sampai ke khilafah dan sebagainya. Nah, di sini saya nggak terlalu dalam menggagas, tetapi saya ingin menambahkan beberapa aspek-aspek umum terkait dengan materi diskusi kita kali ini. Karena diskusi yang diambil sama teman-teman dari divisi kajian itu terkait dengan kedaulatan, yang kalau kedaulatan itu kita cari sinonimnya itu adalah kekuasaan, maka apalagi tadi Mona udah menekankan kita berbicara pada ranah ilmu negara, maka perlu diketahui sebelum kita membahas mengenai kedaulatan, kita perlu tahu dulu aspek kekuasaan di negara itu seperti apa. Nah, saya kutip dari pendapatnya siapa ya? Kalau nggak salah Krenberg itu, dia menyatakan kalau negara itu adalah suatu kekuasaan yang terlembaga. Nah, dalam perbincangan mengenai kekuasaan dalam suatu negara, maka ada 3 hal yang diperbincangkan berkaitan dengan kekuasaan. Yang pertama, bagaimana kekuasaan itu bersumber. Nah, itu yang sekarang kita bahas itu. Jadi kekuasaan itu bersumber dari kekuasaan rakyat atau kekuasaan Tuhan atau apa. Kemudian yang kedua, bagaimana kekuasaan itu diatur dalam suatu negara. Nanti kita menjurusnya kepada hukum tata negara. Yang ketiga adalah bagaimana kekuasaan itu menjadi sah. Nah, aspek yang ketiga ini nanti kita berbicara mengenai apakah suatu kekuasaan yang melahirkan kewenangan itu dapat terlegitimasi karena apa? Apakah karena legalitas hukum, apakah karena diterima oleh moral dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan kedaulatan, tadi saya cuma menggarisbawahi lagi, sebenarnya perlu disampaikan oleh pemantik tadi kalau kedaulatan itu sebenarnya ada dua poros perdebatan itu sebenarnya. Yani kalau berbicara kedaulatan, apakah kedaulatan itu murni sebagai suatu yang tertinggi dalam suatu negara? Yang kedua, apakah sekedar sebagai suatu kekuasaan yang ada dalam suatu negara? Nah, ini kalau kita petak-petakan seperti ini, misalnya kita artikan kedaulatan sebagai suatu kekuasaan tertinggi, maka kita ketemulah Indonesia ini kita menggunakan yang secara normatif tadi, dalam konstitusi kita adalah negara dengan kedaulatan rakyat. Tetapi ketika kita mengartikan kedaulatan sebagai suatu aspek kekuasaan yang hadir dalam suatu negara, maka kita ya campuran tadi. Terkadang kita menggunakan kedaulatan rakyat, bahkan pernah dikatakan menggunakan kedaulatan raja waktu dekret presiden itu saat Soekarno menjadi pemimpin tunggal. Dan kedaulatan Tuhan itu selalu hadir karena adanya norma agama di antara kita gitu. Jadi saya cuma nambahin itu. Yang pertama, tadi kalau kita berbicara mengenai kekuasaan itu ada 3 hal sebelum memasuki kedaulatan. Yang kedua,
kedaulatan ini kita artikan sebagai apa? Apakah kedaulatan yang murni kekuasaan tertinggi ataukah kedaulatan sekedar kedaulatan yang hadir? Dan satu lagi berkaitan sama terakhir, minta 1 menit ya, berkaitan dengan demokrasi dengan apa ya, sistem pemerintahan Islam atau demokrasi Islam atau teokrasi lah seperti apa. Ini saya pernah dapat tugas di materi fikih Indonesia di jurusan HTN dulu, disuruh mencari mengenai konsep apa demokrasi Islam itu atau teokrasi. Nah, saya mengutip pendapatnya Abdullah Al-Maududi. Jadi menurut dia sebenarnya tidak ada irisan yang jelas atau tidak ada perbedaan yang jelas antara demokrasi Islam dengan teokrasi. Yang mana dua-duanya itu sama-sama mempunyai unsur ketuhanan. Tetapi menurut Abdullah Al-Maududi, dia menolak kata teokrasi sebagai sistem pemerintahan Islam, tapi dia menggunakan teodemokrasi atau demokrasi keislaman. Nah, kenapa sih Abdullah Al-Maududi ini menggunakan kata ini? Karena menurut dia teokrasi ini lahir dari sejarah bangsa Nasrani yang mana teokrasi ini berkonotasi sebagai sesuatu yang negatif. Makanya dia menggunakan teodemokrasi. Mungkin seperti itu aja, nambahin sedikit. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Kak Fayas, ilmu yang luar biasa ya teman-teman didapatkan dari diskusi kali ini. Makasih untuk Kak Fayas, Kak Edi, Kak Elvin, dan teman-teman semua yang telah menanggapi. Kira-kira ini masih ada yang mau bertanya atau menyuarakan pendapatnya, masih dipersilakan kok. Kalau misal mungkin masih ada yang mengganjel nih, pengen didiskusikan, nggak apa-apa, silakan disampaikan. Kalau enggak, kita sesi penutupan dengan sesi foto bersama. Masih ada nggak yang mau menanggapi? Nggak apa-apa. Kalau masih ada, kita lanjut terus, gas terus sampai nanti Isya juga nggak apa-apa. Ayo. Ada yang mau tanya lagi nggak? Teman-teman, ada yang mau tanya lagi nggak? Aku hitung sampai 10 ya. Kalau nggak ada, ya gimana Dimas? Sudah maghrib Kak sini. Udah maghrib. Yaudah, kita masuk penutupan aja ya. Nanti kalau misal masih pengen tanya-tanya, bisa tanya langsung di grup untuk untuk menulis pertanyaannya. Nanti pasti bakal direspon sama kakak sama teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita akhiri sesi pada hari ini untuk diskusi habituasi, kita mau foto bersama dulu ya teman-teman sebentar. Halo Kak Farhan. Kak Farhan siap? Mon. Iya. Halo Mona, Mon. Iya. Aku nyampein dikit aja boleh nggak, Mon? Nggak terkait materi sih. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Iya, ini tadi mewakili dari Divisi Kajian dan Diskusi. Terima kasih ya untuk keaktifan teman-teman dan partisipasi dari teman-teman. Dan juga menegaskan bahwa kegiatan diskusi di komunitas pemerhati konstitusi ini sifatnya adalah wajib ya. Itu dan di setiap diskusi itu akan ada presensi. Nah, itu teman-teman itu diharapkan untuk mengisi presensinya itu ya. Dan terus untuk teman-teman yang tidak hadir itu nanti bisa izin menghubungi salah satu dari anggota divisi kajian untuk izin dan menjelaskan alasannya apa kenapa tidak bisa hadir. Jadi seperti itu. Pokoknya diskusi KPK ini sifatnya wajib gitu. Terus kepada teman-teman anggota muda itu utamanya yang belum ikut diskusi itu harus diajak ya untuk ikut. Utamanya ini untuk ketua angkatannya angkatan 12 ini yaitu harus bisa mengkoordinir teman-temannya untuk senantiasa mengikuti agenda diskusi atau agenda-agenda KPK yang lainnya gitu. Mungkin seperti itu aja, Mon. Makasih, Mon. Ya, sama-sama Kelvin gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk merangkul teman-temannya yang belum bisa diskusi, diajak lagi. Kalau ada kendalanya bisa disampaikan. Nah, sekarang kita langsung sesi foto aja biar bisa sholat. Halo Kak Farhan. Ya, Mon. Di on cam dulu semuanya. Iya, supaya kita bisa ayo on cam semuanya. Dokumentasikan kegiatan hari ini agar nanti semua dapat ini ya, ada momen-momennya. Oke. Jangan lupa on kamera ya.
Ya, ababain ya, Kak. Yang belum hidupin, silakan. Ayo, dihidupkan. Ayo on cam, on cam. Ayo, 1, 2, ada lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, Mon. Oke, makasih banyak ya Kak Farhan. Nanti bisa di-share di grup. Dan teman-teman, makasih banyak yang udah berkenan hadir di diskusi kali ini, meskipun kita tuh masih dalam suasana pandemi, kemudian harus bertemu, berdiskusi secara virtual, tapi terima kasih banyak buat semua antusias dari teman-teman, apalagi yang udah stay sampai akhir diskusi kali ini, tanpa berlama-lama lagi, karena udah masuk waktu maghrib. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan tutur kata ataupun manner dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahmatika Monati. Ayah baru muncul. Ya. Aku tuh dengerin dari tadi, cuma di sini tuh udah hampir maghrib gitu loh. Iya, oke. Mas Hanafi mau pidato itu kayaknya. Pidato kemenangan. Halo, gimana nih tim suksesnya Mas Hanafi? Aku mau live dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Hanafi monggo kalau mau orasi.